Pagi nak. Pagi. Luar biasa. Yes. Oke, gimana kabarnya, sehat nak? Yes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan satu orang untuk memimpin kita membuka dalam doa. Terima kasih untuk doanya, dan juga sebelum kita memulai, tolong satu orang untuk membawa kita ke dalam lagu bangsa kita. Kepada Bapak dan teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan Indonesia, 1, 2, 3, ya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Bapak dan teman-teman, silakan. Oke, saudara, terima kasih buat kesediaannya untuk hari ini. Sebelum saya memulainya, apakah kita semuanya hadir nak? Ada yang ingin katakan kita teman-temannya? Hadir semua nak? Oke, terima kasih buat waktunya pagi ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, materi yang kita boleh dapatkan hari ini itu kita tentang pengenalan pengoperasian AI. Oke, nah ini untuk materi kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa sudah pernah mendengar kata AI? Siapa sudah pernah dengar kata AI? Silakan satu orang. Oke, Dimas. Jadi yang sekali Pak, AI itu merupakan singkatan dari Artificial
Artificial Intelligence. Arti AI itu sendiri apa? Kecerdasan buatan. Oke, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu siapa yang membuat? Manusia. Oke, dengan menggunakan alat bantu komputer atau teknologi. Oke, nah yang mau kita bahas berikutnya, kita bahas yang hari ini ada pendahuluan baru apa itu kecerdasan artifisial, perangkat AI sederhana, demonstrasi Google Lens, Google Translate, dan menggunakan Canva AI. Lalu nanti kalian akan melakukan aktivitas kalian dengan bimbingan dari Bapak sesuai dengan kategori yang mereka pelajari. Lalu kalian nanti akan diskusi, lalu memberikan kesimpulan dan manfaat. Jadi nanti kalian kelompoknya akan presentasi tentang kesimpulan apa yang kalian pelajari. Sekarang? Oke, kita mulai dari pendahuluan. Oke, tujuan pembelajaran kita mampu, siswa mampu memahami konsep AI dan mampu mengoperasikan perangkat AI sederhana untuk tugas-tugas dasar. Jadi kita hanya melakukannya dengan sederhana saja, penggunaan AI itu sendiri. Oke. Nah, coba satu orang membaca pendahuluan mengapa AI itu penting. Satu orang membaca, silakan. Silakan. Pendahuluan, mengapa memahami AI penting? Memahami AI sangat penting karena AI berpotensi mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi dengan teknologi di berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, dan pendidikan. AI membantu meningkatkan efisiensi, membuat keputusan yang lebih baik, dan menawarkan solusi yang inovatif. Dengan memahami kecerdasan AI, kita dapat memanfaatkan teknologi ini dengan lebih baik, dengan tantangan yang muncul, dan berkontribusi pada pengembangan dan berkelanjutan masyarakat. Selain itu, pemahaman akan AI juga memfasilitasi diskusi etis terkait teknologi ini, memastikan bahwa semua orang mendapatkan manfaatnya secara adil. Oke, nah di sini mengapa AI itu penting? Karena kita mau lebih memahami teknologi itu sendiri. Nah, jadi kita nggak boleh ketinggalan dari teknologi itu sendiri. Jadi kita harus beradaptasi dengan teknologi yang berkembang saat ini. Teknologi yang berkembang saat ini itu namanya AI. Jadi kita harus familiar dan bisa menggunakan setidaknya yang dasarnya saja dulu. Oke, di sini ada Bapak lampirkan
Nah, dari keterangan video tadi, kira-kira kalian menangkap apa itu pengertian dari AI? Ya, satu orang. Wah, salah. Oke, Adil. Silakan Adil. Saya Pak dari video itu ya itu membantu alat kan dan bisa membantu ya kalau misalkan juga bisa Oke, nah AI itu sebenarnya alat bantu, alat bantu untuk membantu pekerjaan kita. Tapi kalau salah penggunaannya maka salah juga tujuannya. Oke, di dalam bidang kalian, bidang pendidikan, AI seperti apa yang biasanya kalian pakai? Apa namanya? ChatGPT. Oke, ChatGPT. ChatGPT itu biasanya kalian gunakan untuk apa? Oke, mencari materi, boleh ya? Mencari materi atau penjelasan materi. Nah, di saat penjelasan itu, kalian akan mencari. Tapi ingat, nah, yang kalian cari saat ini atau yang kalian cari esok akan berbeda. Tapi tidak berbeda jauh konsepnya. Kenapa? Karena si AI itu pun akan belajar lagi dari kesalahan-kesalahan dia, dari keterangan dia yang semalam. Makanya di poin terakhir dia 4 learning lagi dia. Baru learning lagi, lalu dia mencari lagi di mana letak kesalahannya dan merencanakan lagi ke depan seperti apa. Itu dia konsepnya. Nah, untuk materi yang sekarang kita akan belajar cara-cara penggunaan AI. Nah, caranya itu, contohnya itu kita pernah pakai chatbot, atau di sini chatbot. Nah, ataupun pengenalan suara. Pengenalan suara itu seperti apa contoh AI yang kalian pakai? Google Translate bisa kah? Bisa, oke. Terus nanti AI itu bisa juga membuat rekomendasi konten. Makanya orang-orang yang konten creator itu buat itu dari AI kan? Mereka membuat konsepnya itu terkadang AI itu membuat konsep konten mereka. Lalu pengeditan gambar otomatis ini biasanya apa yang kalian pakai? ChatGPT bisa kan? Bisa kan? Ada yang pernah pakai apa? Copilot, Microsoft Copilot. Oke. Nah, sekarang kita mau demonstrasi Google Lens. Nah, di sini kita akan demonstrasikan. Kalian akan membuat sebuah praktik sendiri, praktik mandiri untuk mencari cara menggunakan Google Lens itu. Nah, apa itu Google Lens? Google Lens itu sebuah aplikasi AI yang memungkinkan pengguna untuk mengenali objek melalui kamera ponsel. Jadi di sini kalian mungkin tidak ada penggunaan ponsel, tapi mungkin kalian bisa penggunaan fasilitas dari Bapak punya handphone. Kalian nanti sharing, berbagi. Oke, sudah itu. Lalu kalian cari nanti apa yang kalian buktikan dengan pembuktian dari Google Lens itu. Contohnya kalian scan atau capture gambar, sebuah gambar yang ada di ruangan kita ini, maka hasilnya gimana, keautentikannya gimana, dan keakuratannya gimana. Oke, nah di sini Bapak juga sudah lakukan cara penggunaan Google Lens. Oke, sekarang coba kalian praktikkan sendiri secara mandiri. Oke, silakan coba dipraktikkan nih handphonenya, coba pakai.
Oke, bisa ya, Nak? Bisa. Untuk Google Lens, apakah ada pertanyaan, Nak? Nah, Google Lens itu tadi cara pemakaiannya, kita harus buka dulu aplikasi dari browser kita, aplikasi Google, karena itu memang dari produknya Google. Terus nanti kita akan capture atau mengambil gambar dari Google itu, lalu kita pastikan di Google Lens-nya, maka dia akan menghasilkan sebuah gambar ataupun sebuah keterangan dari link yang kita cari. Dia akan menjelaskan yang kita capture itu atau yang kita tangkap gambar itu apa. Itu mereka akan AI ini nanti akan membuat sebuah keterangannya sendiri. Oke, itu untuk pemakaian Google Lens. Nah, contoh yang kedua, kita akan mendemonstrasikan Google Translate. Nah, cara pemakaiannya, buka Google Translate-nya. Oke, sudah itu. Lalu pilih bahasa apa yang kalian mau terjemahkan. Sesudah itu langkah ketiganya, lalu masukkan atau ketikkan teks yang mau diterjemahkan. Lalu lihat hasil terjemahannya untuk berikutnya. Contohnya, coba kalian praktikkan, kalian ambil sebuah bahasa di internet atau di Google, kalian cari bahasa, misalkan bahasa Inggris, bahasa Jerman, lalu kalian paste di Google Translate, pastekan dalam bahasa Indonesia. Oke, nah di Google Translate itu juga bisa kita buat by voice ya. Iya kan, ada situ kan, rekaman suara. Nah, oke. Di sini juga kita contohkan untuk sebuah AI
Sekarang kalian di situ namanya, ini tadi sudah ada, udah beres, ada pertanyaan yang sebelumnya aman. Nah, kita juga bisa, tadi saya terangkan sama kalian, Bapak terangkan bahwasanya di Google Translate dia juga bisa merekam file suara. Jadi suara kita, dia akan mendeteksi suara kita lalu dia mengartikannya. Tapi terlebih dahulu kita mengaktifkan fitur suaranya di situ, rekaman suaranya. Oke, nah untuk perangkat generatif pakai AI Canva, kalian login dulu dari akun Canva-nya. Oke, sekarang kita praktikkan contoh Canva-nya. Oke, sekarang kalian buka Canva-nya, buka akun Canva kalian. Oke, sudah. Nah, ini Canva-nya, hasil dari Canva-nya, browser Canva-nya. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan sebuah prompt itu atau sebuah perintah atau pemantik yang akan dihasilkan oleh AI si Canva-nya. Oke, contohnya misalkan kita mau dia menghasilkan sebuah gambar, berarti kita buat di sini kita ketikkan tulisan. Misalkan buatkan sebuah gambar truk yang modern dengan tampilan warna yang bilangkan warna yang cerah ya. Banyak kali kita bahaskan itu, Oke, lalu kita tekan enter, kita lihat hasilnya di sini nanti. Nah, ini dia sebuah truknya dengan warna cerah. Ini adalah gambar yang dihasilkan oleh perintah kita tadi dengan kata buatkan saya sebuah gambar truk yang modern dengan tampilan warna yang cerah. Nah, ini kita bisa pilih hasil dari gambar yang dihasilkan oleh si AI Canva sendiri. Oke. Nah, jika kalian mau membuat sebuah gambar, Bapak bisa contohkan dari Canva AI-nya. Oke, coba lakukan, buatkan sebuah gambar yang menarik. Nah, dihasilkan oleh Canva AI. Terserah gambarnya mau apa, yang penting gambarnya sebuah gambar yang positif yang dihasilkan dari Canva itu sendiri. Coba dipraktikkan.
yang mau ditanyakan? Mas? Oke, nah kita masuk ke kegiatan satu, deteksi AI. Jadi kalian nanti mendeteksi sebuah gambar atau sebuah objek, lalu kalian buat metode identifikasi objek sama latihan praktisnya. Lalu menggunakan software AI yang kita pelajari. Sudah itu, lalu nanti kalian menggunakan jurnalis AI dan menerjemahkan sebuah teks dari bahasa yang kalian bisa ketahui sampai dia menghasilkan sebuah hasil terjemahan bahasa. Itu untuk penelitiannya. Maka coba memperhatikannya, silakan ke depan untuk satu kelompok. Silakan ke depan untuk membuat kegiatan 1 dan kegiatan 2. Silakan. Kegiatan satunya untuk mendeteksi atau identifikasi sebuah objek menggunakan Google Lens. Silakan. Coba identifikasi objek yang lain. Coba objek yang lain ini pos. Coba. Coba praktikkan di laptop cara penggunaan Google Lens-nya. Di capture gambarnya. Coba.
pengenalan suara. Pengenalan suara. Fokus. Ya. 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 Halo, nama saya Dr. Coba bahasa Arab. Lain buat teksnya. Lain buat teksnya yang lain. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok gabungan. Presentasinya. Jadi itulah kegiatan 1 dan kegiatan 2 kalian, yang dimana kalian melakukan sendiri, melakukan aktivitas demonstrasi atas apa materi hari ini. Jadi ingat ya nak, semuanya itu ada batasannya. Jadi setelah kegiatan 2, kalian akan diskusi dan refleksi. Kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Pengalaman apa yang kalian dapatkan pada saat menggunakan AI. Lalu nanti kalian akan diminta untuk membuat kesimpulan. Lalu dan ditutup oleh kesimpulan dari Bapak. Silakan. Diskusi ya Pak. Oke, silakan memberikan kesimpulan untuk pembelajarannya selama penggunaan AI-nya.
Oke, udah, terima kasih, berikan tepuk tangan. Oke, nah, kita kesimpulan yang boleh dibuat dari materi kita hari ini, manfaat AI itu sendiri. Jadi manfaat AI itu sendiri bahwasanya kita bisa mempersingkat atau mempermudah pembelajaran kita. Itu yang kita bisa rasakan dalam kehidupan dalam pembelajaran, dalam bidang pendidikan. Dan juga sebagai tantangannya sendiri, itu yang perlu kita hadapi tantangannya bahwasanya takutnya kita terlena akan AI itu sendiri. Jadi menimbulkan kita sifat ketergantungan akan AI itu sendiri. Jadi hati-hati dalam pemakaian yang terlalu bebas dan terlalu terbiasa untuk pemakaian AI itu sendiri. Akhirnya nanti kita terlena. Jadi di saat nanti teknologi itu sudah ada, kita sudah bercandu jadinya. Istilahnya sudah ketergantungan akan teknologi itu sendiri. Jadi bagaimana sifat kita membatasi teknologi, cara penggunaannya, dan juga cara kita menyikapinya dengan bijak. Itu menjadi poin penting dalam penggunaan AI itu sendiri. Paham kan? Ada yang mau ditanyakan lagi untuk materi kita? Nah, untuk materi kita setelah selesai, dan untuk materi kita minggu depan kita akan cara penggunaan prompt atau perintah yang akan kita ketik di dalam AI itu sendiri. Sekian dari Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Selamat siang. Oke, untuk penutup silakan satu orang untuk penutup pembelajaran kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Siap.